Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu untuk David. Sudah sampai ke titik ini, sudah sampai ke ruangan yang sangat sakral ini. Dan ini mudah-mudahan keberadaan kita semuanya di ruang ini menjadi satu momentum yang penting, khususnya dalam kehidupan akademik David Marcelino. Dan saya ucapkan selamat untuk itu. Dan harapan saya karya ini janganlah menjadi karya yang terakhir, harus menjadi pemicu bagi munculnya karya-karya berikutnya. Ya, jangan seperti pisang yang berbuah hanya sekali terus mati. Ya, maka ini harus menjadi pemantik bagi kajian-kajian berikutnya. Konsep Al-Quran tentang kehormatan perempuan dalam tradisi Sesan di Lampung. Memang dari beberapa pembicara sebelumnya tadi, memang sepertinya pemaknaan tema ini bisa dimaknai beda-beda gitu ya, agak ambigu lah begitu ya. Saya minta pertama David jelaskan dulu pemetaan pemaknaan variabel dalam konsep judul ini, sehingga apa yang dimaksudkan oleh peneliti satu kata dengan apa yang dimaksudkan oleh pembaca. Ini arah kajiannya apa? Maka Anda jelaskan saja peta-peta konsep yang ada di dalam judul itu. Silakan. Baik, saya coba jelaskan sedikit konsep tentang judul tersebut karena dianggap masih ambigu. Yang pertama, kita petakan dulu. Yang pertama adalah konsep Al-Quran. Kita kaji dulu konsep Al-Quran tentang kehormatan. Oke, biar lebih simpel. Ada berapa variabel di situ? Dalam judul ini ada berapa variabel? Ada tiga. Tiga variabel. Apa aja itu tiga? Yang pertama ditinjau dari konsep kehormatan dari Al-Quran. Yang kedua, kehormatan secara universal. Yang ketiga, dalam tradisi sesat. Saya bacanya itu hanya ada dua variabel. Variabel pertama adalah konsep Al-Quran tentang kehormatan perempuan. Itu satu kesatuan konsep. Konsep Al-Quran tentang kehormatan perempuan itu mengacu pada satu konsep, bahwa di dalam konsep itu masih makro, itu persoalan berikutnya ya, karena memang kehormatan perempuan itu masih seperti hutan belantara deh, bahwa di situ ada kesucian, di situ ada perlindungan, di situ ada begitu banyak konsep-konsep turunan dari sini. Lalu variabel kedua adalah kehormatan perempuan dalam tradisi sesat. Jadi ada konsep kehormatan perempuan dalam Al-Quran, ada kehormatan atau nilai kehormatan perempuan dalam tradisi sesat. Dua variabel itu. Coba bagaimana Anda jelaskan arah kajian itu dengan memetakan pemaknaan dua variabel itu? Baik, jadi yang pertama kita petakan dulu makna dari konsep kehormatan itu dari perspektif Al-Quran. Oke. Dan yang kedua, kita tarik juga kesimpulan dari dalam tradisi sesat ini. Sama maknanya juga tradisi sesat itu merujuk kemana? Ke kehormatan perempuan. Bukan, maksud saya kehormatan perempuan dalam variabel yang pertama merujuk kepada konsep tafsir Al-Quran. Tradisi sesat atau kehormatan dalam tradisi sesat itu merujuknya kemana? Lokusnya apa? Al-Quran, kehormatan perempuan, lokusnya adalah tafsir Al-Quran. Kehormatan dalam tradisi sesat, lokusnya apa? Tafsir juga. Tafsir apa? Tafsir siapa? Ya, itu makanya kita jelaskan agar di dalam pemetaan itu kita bisa menegaskan arah penelitiannya, termasuk dasar dari
kajian itu didasarkan kepada problematik apa. Begitu. Ya. Kalau saya memetakan ya, konsep Al-Qur'an tentang kehormatan perempuan, ini lokusnya adalah penafsiran. Maka ini merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir dan tafsir lokal. Dalam hal ini Hamka, tafsir Al-Azhar. Al-Azhar kan namanya? Ya. Tafsir Al-Azhar. Sementara tradisi Sesan, kalau saya memetakan, lokusnya adalah teks antropologis. Bukan tafsir. Lokusnya adalah teks antropologis. Jadi sebenarnya dua-duanya itu, dua variabel itu, lokusnya adalah sama-sama berpijak pada teks. Yang satu teks tafsir, yang satu teks antropologis. Bisa dipahami nggak? Oke, sekarang penelitian ini didasarkan atas problematika apa? Mengapa Anda meneliti tentang dua variabel ini? Dasarnya apa? Dasar itu tentu saja adalah problem, riset problem. Nggak ada riset problem untuk apa diteliti? Nggak ada problemnya kok diteliti. Riset problemnya apa? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, ya bahwasanya dalam memilih judi ini juga kan sudah ada masalah sebelumnya. Di masalahnya itu ya pada titik simpang antara konsep yang ada kesenjangan yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga antara. Ya, sekarang jelaskan kesenjangannya itu. Kesenjangannya itu jangan asumsi, tapi kesenjangannya itu. Ya memang, nah problem itu, problem riset itu pasti kesenjangan. Tapi dalam konteks ini apa kesenjangannya? Mana ayatnya? Makanya kita harus jelas dalam konteks ini agar tidak bisa ditarik-tarik orang dalam memetakan masalah. Mohon maaf Bu Intan menarik-nariknya ke masalah sosial. Bagaimana misalnya harus dipetakan bagaimana problem kehormatan perempuan di Lampung era ini? Menurut saya nggak ada hubungannya. Karena yang kita kaji adalah semesta teks, bukan semesta sosial. Kalau yang kita petakan problem penelitian ini adalah semesta sosial, maka kajiannya adalah harus menjawab semesta sosial, bukan menjawab semesta teks. Ya, maka kadang-kadang memang memetakan masalah ini, banyak mahasiswa itu bedakan masalah semesta teks sama semesta sosial aja susah. Misalnya apa namanya? Ketaatan perempuan dalam tafsir Ibnu Katsir. Masalahnya banyak para istri tidak taat pada suami di era modern sekarang ini. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Cari masalah itu adalah sesuai dengan lokus yang sudah kita tetapkan sejak awal. Lokusnya penafsiran, ya Anda cari masalahnya dalam semesta penafsiran. Lokusnya adalah semesta teks antropologi yang mencari masalahnya di situ. Gitu. Jadi kalau saya, apa permasalahan yang dipetakan di sini jangan ditarik-tarik ke masalah sosial, itu bias. Bias antara masalahnya apa, kajiannya kemana. Seperti ketaatan tadi. Memang kalau kita sudah meneliti penafsiran Al-Qurtubi misalnya, itu bisa menjawab problem sosial yang perempuan-perempuan pada tidak taat sama suaminya itu. Siapa itu? Seperti kita. Gitu. Ya. Curhat nih. Ya, oke ya. Oke ya. Jadi jangan gampang ditarik-tarik. Setia saja pada apa namanya? Pada lokus penelitian yang sudah kita petakan. Itu sekarang. Kaitannya dengan keterhubungan ada dua konsep itu. Yang pertama yang akan dipetakan adalah konsep kehormatan perempuan dalam Al-Qur'an. Seperti coba sekarang buka pada halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga sampai kepada halaman-halaman berikutnya, halaman keempat. Ya. Sebenarnya
konsep kehormatan perempuan dalam Al-Quran itu, Anda jawab secara ringkas saja, secara substansial saja, itu seperti apa gambarannya? Secara substansial. Jadi Islam itu menghormati perempuan bukan hanya sebagai simbolik, tetapi secara universal, baik itu moral, rasa hormat, kesetaraan juga masuk ke situ. Itu masuk. Yang membedakannya yang dengan tradisi tadi, tradisi menghormati perempuan secara simbolisme. Itu yang saya tangkap. Oke. Jadi di satu sisi kehormatan perempuan dalam Al-Quran itu bisa nggak dipisahkan dengan kehormatan laki-laki? Bisa nggak bahwa kehormatan perempuan dalam Al-Quran itu memiliki karakter definitifnya sendiri, kehormatan laki-laki memiliki karakter definitifnya sendiri? Bisa nggak dipisahkan begitu? Tidak bisa. Nggak bisa. Artinya kehormatan perempuan dan kehormatan laki-laki itu melekat pada apa? Pada setiap. Pada kualitas personal. Melekat pada kualitas personal. Yang satu, Al-Quran memetakan kehormatan perempuan pada kualitas personal. Al-Hujurat 13. Dan ayat yang kamu kaji ini kan dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah itu kan bahkan laki perempuan kan dideret dalam kesetaraan gitu kan, ya. Al-muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan seterusnya, itu kan dideret secara setara begitu. Jadi konsep kehormatan perempuan di dalam Al-Quran itu adalah melekat pada kualitas personal. Sementara tradisi Sesan Lampung itu seperti apa karakter kehormatan perempuan yang ada di dalamnya? Kehormatan dalam sisi tradisi Sesan Lampung itu, dia menghormati perempuan itu sebagai simbolisme keluarga yang harus dijaga kehormatan. Oke, jadi kehormatannya melekat kepada komunal. Melekat kepada komunal, bukan personal, tapi komunal. Bagaimana perempuan dijadikan sebagai simbol bagi kehormatan komunal. Komunal itu ya keluarga, kerabat, klan, dan seterusnya. Oke, saya kira cukup clear jawabannya. Ya, coba sekarang buka pada halaman yang kelima. Halaman 5. Di situ Anda menuliskan lebih dari sekedar simbol adat, tradisi Sesan dapat dipahami sebagai representasi kemandirian. Representasi kemandirian perempuan dalam menjaga kehormatan. Perempuan membawa perlengkapan ke rumah suami, kemudian perempuan dalam masyarakat Lampung ini menunjukkan kesiapan mereka ya di dalam menghadapi pernikahan. Oke, sekarang pertanyaan saya gini. Apakah Sesan ini menurut Anda benar-benar mencerminkan simbol kemandirian? Tadi dikatakan ini simbol kemandirian. Apakah benar-benar Sesan ini bisa diartikan sebagai simbol kemandirian perempuan? Esensinya seperti itu. Seperti apa esensinya yang kau maksud? Dengan adanya Sesan, semua orang yang di bawah ini itu si keluarga baru ini memulai hidupnya dengan hidup yang mandiri. Karena sudah tercukupi semua kebutuhan dalam rumah tangga tadi. Dengan Sesan tadi, itu harapannya seperti itu. Dia hidup jalan yang baru dengan kehidupan yang mandiri. Itu menunjukkan simbol kemandiriannya. Ya, termasuk.
Oke, ya. Jadi persoalannya yang menafsirkan kemandirian itu siapa? Perempuan itu sendiri atau menafsirkan kemandirian itu kemudian datang dari ketua adat? Apakah perempuan sendiri? Ya, ini adalah simbol saya mandiri. Enggak, itu ya ada. Ya, artinya kan bukan perempuan yang mendeklarasikan sesan itu sebagai kemandirian dirinya. Dan kemandirian diukur dari apa? Bahwa sesan itu kemandirian. Kemandirian dalam konteks sesan apa indikatornya? Indikatornya tertutupin semua. Itu bukan kemandirian. Dalam anggapan. Itu bukan kemandirian. Anggapan itu. Kemandirian itu menurut saya lebih kepada bagaimana setelah sesan itu perempuan memiliki posisi-posisi penting dalam pengambilan keputusan, memiliki posisi bebas di dalam menentukan pilihan. Saya mau apa? Saya mau memiliki kemandirian finansial. Saya mau memiliki kemandirian untuk menentukan kepemimpinan. Apakah sampai ke sana? Apakah sampai ke sana? Itu susah sendiri ya. Tidak sampai ke sana. Artinya kemandirian itu tidak cukup jelas indikatornya. Karena apa? Yang mendefinisikan kemandirian itu bukan si perempuan, tapi yang mendefinisikan kemandirian itu adalah tokoh adat. Demi apa? Demi terjaganya simbolisme, demi terjaganya narasi-narasi budaya, demi penghormatan kepada adat budaya. Perempuan dalam konteks ini menurut saya dalam tanda petik semacam boneka bagi kehidupan kehormatan adat. Jadi hakikatnya perempuan tidak kemudian menjadi mandiri dan sesuatu. Justru ini merupakan dalam tanda petik reduksi perempuan itu menjadi seperti nilai tukar. Karena perempuan itu menjadi seperti tereduksi dari nilai kemandirian, nilai martabatnya menjadi semacam alat yang nilai tukar material. Al-Quran kan menilai kehormatan itu tidak seberapa banyak Anda membawa duit ke tempat perempuan. Kehormatan itu tidak dinilai dari seberapa banyak Anda memberi mahar kepada perempuan. Tapi dalam konteks sesan, seberapa banyak Anda membawa mahar kepada perempuan menjadi indikator kehormatan. Padahal kehormatan dalam Al-Quran tidak ada hubungannya dengan itu. Coba bantang dulu. Ya, saya memandangnya dari sisi yang berbeda. Bahwa dari sisi orang tua, si orang tua ini menginginkan anaknya setelah menikah dengan kehidupan yang layak. Maka si orang tua ini menetapkan satu persyaratan yang standar untuk bisa bersama anaknya. Itu hal yang sebagai bentuk menghormati juga. Standar dalam konteks ini dinilai dari apa? Dinilai dari kepemilikan material. Dinilai dari kepemilikan material. Ya, jadi mandiri dinilai dari kepemilikan material. Ya, jadi ada menurut saya dalam salah satu pendekatan yang Anda gunakan adalah analisis gender, bukan? Kenapa tidak ada? Tidak ada analisa dari aspek itu. Kenapa tidak ada analisa dari aspek itu? Apalagi tadi dalam Anda nyatakan pada awal tadi bahwa tradisi sesan itu di desa Kilengki dan menjadi semacam kewajiban, kan? Pertanyaan saya,
Bagi yang tidak melakukan sesan, apakah dengan demikian perempuan hilang kehormatannya? Ada sanksi sosial nggak? Ada sanksi sosial nggak? Ada sanksi sosial. Bukan hanya si perempuan, keluarga perempuan. Bagaimana ketika ini dipahami secara perspektif gender? Bukankah ini adalah semacam peneguhan patriarki yang sangat kuat sekali di situ. Peneguhan patriarki yang sangat kuat di mana perempuan menjadi tereduksi menjadi sekedar terpenuhnya kecukupan material, dan itu kemudian dinilai sudah terhormat, mandiri. Padahal dia kehilangan, bisa jadi dia kehilangan hak jawab, dia kehilangan keluarga asalnya. Dia kehilangan perempuan masuk ke keluarga laki-laki, kehilangan keluarga asalnya. Bukankah itu posisi yang sangat-sangat rentan bagi perempuan? Rentan sekali. Dia harus menyesuaikan diri dengan budaya-budaya dalam keluarga baru. Dia harus mulai menjalin hubungan-hubungan emosi dengan ipar, dengan mertua yang tidak serta-merta sayang. Tapi sayang itu kan seperti kita bangun rumah itu kan natak bata satu-satu. Nggak bisa sayang kok ujuk-ujuk. Gede sayangnya itu nggak ada. Semua mesti ditata satu-satu. Hubungan sama suami juga mesti ditata satu-satu. Apalagi hubungan sama mertua yang ketemu ketika itu. Jadi rentan sekali. Mana ada mertua yang sama sayangnya menantu sama anak sendiri yang sudah dielus-elus dari bayi. Nggak sama. Kalau ada yang ngomong sama, itu ya hanya untuk pemanis lisan. Hakikatnya nggak akan pernah sama. Gitu. Kenapa tidak? Analisa gender itu kan yang dipinta di sini, karena ini kental sekali dengan kuatnya patriarki dalam sesan. Perempuan nggak ada harga di situ menurut saya. Simplifikasi kehormatan. Soal kehormatan dinilai dengan sejumlah uang. Padahal kehormatan itu lebih kepada bagaimana perempuan memiliki posisi-posisi sesuai dengan kecenderungan dirinya. Misalnya memiliki posisi sebagai suaranya didengar, mengambil keputusan, posisi kepemimpinan rumah tangga, bisa suami istri itu kan kemitraan. Dalam konteks gender suami istri itu kemitraan. Qawwam itu kan bima anfaqu. Tahu nggak bima nggak ada apa? Bima anfaqu itu secara sosial kan kadang perempuan, kadang laki-laki. Tidak selalu. Bahkan laki-laki yang bima anfaqunya batal, ya kepemimpinannya batal harusnya. Tapi Indonesia ini kan patriarki. Iya. Gitu. Ya kan mengamini aja ya. Banyak kan rumah tangga di mana anfaqunya perempuan. Gimana itu? Dalam konteks orang Lampung ada nggak yang anfaqunya perempuan? Rumah tangga yang biayai perempuan, laki-laki ya entah karena persoalan-persoalan apa, mungkin PHK, mungkin memang nggak dapat kerja, atau mungkin karirnya lebih bagus perempuan, sehingga 70%, 80% ini dibiayai oleh perempuan. Emang nggak bakal terjadi yang begitu? Emang semua laki-laki selalu lebih berdaya dari perempuan? Ini makanya pentingnya menggunakan jangan marah. Bukan, kami berdua ini tunggu-tubang ini. Anak kandang, jadi nyinggung aja gini. Oke ya. Jadi itu ya. Makanya masukkan dulu ke perspektif gendernya, jangan hanya jadi hiasan karya. Oke. Berapa menit lagi tadi? 10 menit lagi. Metodologi, oke. Sekarang kritik metodologinya. Berapa menit lagi? Oke ya. Saya khawatir di sini nih. Anda sebagai orang pepadun meneliti tentang tradisi sesan. Dari A sampai Z, bagus, penghormatan, bagus, kemandirian, bagus. Pertanyaannya adalah seberapa netral Anda sebagai peneliti? Seberapa netral Anda sebagai peneliti? Orang Lampung tinggal di desa Kiling-Kiling, mengamati tentang budaya Kiling-Kiling. Seberapa netral? Setiap peneliti itu harus mampu mengambil jarak
terhadap objek yang sedang ditelitinya. Anda meneliti tradisi sesan itu sebagai insider atau sebagai outsider? Sebagai apa? Apa buktinya bahwa Anda benar-benar telah menempatkan diri sebagai outsider? Kalau dalam pengamatan saya, Anda masih belum bisa lepas dari subjektivitas. Subjektivitas yang mewarnai cara pikir, cara pandang terhadap tradisi sesat. Karena pihak laki-laki kan? Karena dia pihak laki-laki. Karena perempuan. dia orang Lampung. Karena dia patriarki. Dan sederet sebab-sebab yang lain. Coba tanya ke perempuan. Coba tanya, makanya saya tadi tanya kemandirian itu siapa yang mendefinisikan? Kalau yang mendefinisikan ketua adat ya yaitu menurut ketua adat dalam rangka menjaga stabilitas. Stabilitas apa? Stabilitas nilai-nilai antropologi. Iya. Ya, dia kan memang ada di situ untuk menjaga stabilitas itu. Gitu. Nah, sekarang Anda sebagai peneliti seberapa netral? Karena kalau posisinya seperti Anda ini akan cenderung membenarkan apapun yang direfleksikan oleh adat, membenarkan apapun yang direfleksikan tanpa memahami apakah definisi kemandirian kehormatan itu benar-benar berdampak kepada kemandirian perempuan. Rasanya masyarakat Lampung terlalu patriarki untuk meletakkan perempuan pada situasi kemandirian. Rasanya masyarakat Lampung masih memiliki indikator-indikator patriarkinya sangat kuat. Ya. Coba lihat ke kebun-kebun itu. Perempuan gendong, di sini ada anak, di sini ada nenteng, macam-macam bawa kebun, dari kadang-kadang kayu di sini dinenteng anak. Suaminya bawa aret doang, berjalan di depannya. Nanti kita lanjutkan di luar ya. Ya, sebenarnya catatannya masih banyak tapi waktunya tidak ada. Saya kembalikan.